salli ala nuril anwar amin wa sirril asrar wa tiryagil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdaliha. Masuk bulan Muharram itu kita ingat pertama kali ada doa yang dipimpin di Mukhul Ibadah Sayyid Muhammad ibn Alwi al-Maliki, ngumpulin doa-doa para ulama. Doa-doanya luar biasa. Doa akhir tahun aja, yang penting kita dari doanya masuk bulan Muharram dulu. Doanya itu luar biasa. Pertama doa kalimatnya aja, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ma amiltu fi hadhihi sana ma nahaitani. Ya Allah, apa-apa yang aku amalkan, bukan yang tidak aku amalkan, ma di sini artinya apa-apa. Dan apa-apa yang telah kau larang, falam atub minhu, aku belum bertobat juga. Jadi kita lewat satu lembar hari ini, 1 tahun isinya maksiat mulu, belum pernah bertobat kepada Allah. Tapi Allah tetap aja baik sama kita. Karena sifat Allah tuh as-sabur, sabar ngadepin kita. Jadi bukan cuma ente doang sabar, Allah juga sabar. Ibarat ini, ya Allah ini kok gak tobat-tobat juga. Falam atub minhu, dia bilang, wahalumta, dan berapa kali kau maklumi aku ya, di lewat ini. Tetapi apa? Setelah ini lewat, bifadlika ala fadlika, dengan keutamaanmu, ma'akudrotika ala uqubati, padahal kau mampu pada saat itu menyiksa aku. Artinya apa? Kalau umpama kita maksiat, Allah tuh mampu pada saat kita maksiat tuh dicabut nyawa kita, sebenarnya mampu. Tapi Allah nggak lakukan itu. Wahlumta, Allah maklumin. Ya, tak dulu deh. Dikasih kesempatan terus. Makanya di dalam terakhir doa dibilang, fa innistaghfartuka, oleh karena itu aku memohon ampunanmu. Fastaghfir, maka ampunilah aku. Yang ngaji hari Rabu tahu, istaghfara, ghafara asal katanya menutup. Raja-raja di zaman Nabi itu ada kerajaan namanya Bizantium, kerajaan Romawi. Kalau pakai baju besi sama helm yang dari besi itu, kalau yang nonton film Troy tahu, wow. Itu helm yang besi itu disebutnya mughfar. Istighfar bizyadati alif sin wa ta, artinya memohon. Ghauth, menolong. Istighatsah, meminta tolong. Ya. Apalagi banyak itu kalimatnya. Ghafara, menutupi. Istighfar, asal katanya meminta ditutupi. Dari apa? Dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan kepada orang. Jadi 1 tahun itu kita kan nggak mungkin lolos dari dosa. Ada aja. Dosa itu disebut dalam pelajaran akhlak disebut at-tabi'ah, efek dosa. Bahasa Inggrisnya consequence. Asal kita berbuat, efeknya itu nanti ada belakangan. Kapan? Wallahu a'lam, nggak tahu. Jangan-jangan di saat kita lagi perlu nggak dikasih. Jangan-jangan kita di saat lagi nggak kepengen sakit justru dikasih sakit. Justru di saat kita lagi butuh uang dibangkrutin. Bisa jadi itu efek daripada dosa yang pernah kita lakukan. Sama siapa? Sama siapa aja. Makanya di dalam kitab Tasawuf Rumi ada namanya kitab Masnawi. Itu diceritain dulu, ceritanya ada, ini sedikit cerita. Dulu ada orang datang ke Konya. Konya itu daerah Afghanistan sekarang. Ke Konya, datang di situ. Dia heran dagangannya kok bangkrut. Padahal dia usahanya udah bagus, zakat udah mantep, zikir luar biasa, sholat nggak pernah tinggal, segala macam. Dia heran tapi kok usahanya bangkrut. Akhirnya dia datang, dengar-dengar ada ulama yang top di daerah Konya, diminta didatengin.
Mula-mula didatengin kepada orang yang ulama, rumahnya bagus, masuk lorong segala macam. Ini ceritanya persis seperti gitu. Dia mana ulama ini? Ah, jangan yang ini katanya. Tangannya halus banget. Jadi tangannya halus dulu kagak ini katanya. Jangan yang ini ah. Dia udah siapin 200 keping emas. Jadi tradisi orang dulu kalau mau datang ke tempat ulama bawa 200 keping emas. Tradisi dulu ya, bukan tradisi sekarang. Datang ke situ. Nah, akhirnya udah nggak mantap nih. Akhirnya dia minta dikenalin, ada ke ulama lagi yang musuh. Oh ada, namanya Jalaluddin Ar-Rumi. Oh iya coba datang. Dia orang Rum asalnya. Dia makanya Ar-Rumi belakang. Dia datengin tuh ulama, mana dilihat rumah ini. Ternyata dilihat ulama tuh Jalaluddin Ar-Rumi ini lagi ngadep tembok gini aja. Dia lagi baca kitab. Dia datang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia bawa 200 keping emas. Baru duduk, Jalaluddin Ar-Rumi udah ngomong gini, duit yang 200 keping emas itu simpan aja. Karena anda tahu ente mau bayar ane, pengen harta yang dulu lebih besar dari 200 keping emas mau balik lagi. Enak aja. Harta yang segitu banyak ente cuma kasih 200 keping emas kepada anda. Soalnya balik. Dia heran. Wah, tahu nih. Dia bilang, enggak, saya kesini cuma mau minta doa dan ini sebagai hadiah aja. Terus dibalik Jalaluddin Ar-Rumi. Jalaluddin Ar-Rumi begini. Kamu tahu enggak? Kenapa kamu ini bangkrut bisa kayak begini? Wah, iya, kenapa? Karena pada waktu itu kamu melewati daerah namanya Farangi. Farangi itu di catatan kita tuh ditulis katanya Prancis. Sekarang Prancis. Farangi, di situ ada seorang pengemis. Kamu nggak sadar pada saat itu lewat depan dia, maaf ya, mungkin karena aromanya itu nggak sedap, baunya itu nggak sedap lagi tuh pengemis, dia meludah sehingga tersinggung ini pengemis. Pada saat itu kamu katanya pada saat itu meludah, dia ingin tinggal cium Allah benar. Terus gimana katanya? Sekarang satu-satunya cara kau nggak mungkin akan bisa kembali lagi itu harta, kekayaanmu, rezeki kamu, kecuali datangin lagi ke daerah Farangi. Waktu itu jauh daerah Farangi. Datangin lagi, kamu basahi seluruh dosamu dengan linangan air mata. Datang kepada dia, kamu belum berubah. Nah, Asyura, datang nih malam kita nih Asyura, sebelumnya Tasu'a, itu ada puasanya. Ya, Nabi Nuh diselamatkan dari kejaran Firaun. Yunus diselamatkan dari perut ikan. Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah pas. Setelah apa Nabi Adam diterima taubatnya? Setelah membacakan Antusolliya ala Muhammadin wa ali Muhammad. Baca salawat dulu kepada Nabi besar Muhammad dan keluarganya. Sampai Ibnu Taimiyah dalam kitab Fatawal Kubra dijelaskan, lamma asaba Adamul khati'ata, ketika Nabi Adam melakukan kekeliruan, rafa'a ra'sahu ila sama, dia angkat kepala ke langit sambil berdoa, bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad ighfir dhunubi, dengan perantara Nabi Muhammad dan keluarganya ampuni aku. Allah tanya, wa ma Muhammadun, kita sebut Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Allah bukan pengen tahu nih tahu dari mana Nabi Adam. Kata Nabi Adam apa? Ya Rabb, lamma rafa'tu ra'si fa idza huwa maktubun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku angkat ke langit, tiba-tiba di arasy ada tulisan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammadur Rasulullah. Di situ ada Nabi Muhammad. Dengan nama itu aku minta tabarruk. Kata Allah, Naam ya Adam, fa'lam laulah, kalau bukan karena Nabi besar Muhammad, ma khalaqtul aflaq, aku tidak akan ciptakan alam jagat raya ini enggak. Karena Nabi besar Nabi Muhammad itu diampuni di bulan Muharram. Banyak orang puasa di bulan Muharram dalam rangka bersyukur. Tapi di Muharram juga ada dua yang dilema di sini. Satu lagi yang perlu kita tahu adalah ketika terbunuhnya Sayyidina Al-Husain radhiyallahu anhu.
Dibunuh Sayyidina Husain pada saat itu di bulan Muharram, bertepatan di bulan Muharram. Kalau kita umpama disuruh pilih mau senang apa mau kagak, gampang pertanyaannya. Kita duluan yang mana nih? Senang apa kagak nih? Cuma bingung, yang satu ini diselamatin, yang satu ini segala macam. Lihat, umpama andai kata bersamaan kita punya anak dua, umpama anak kita ini dua, yang satu ulang tahun, sukses, ujian, lulus, yang satu diboncengin naik motor, yang satu meninggal. Ya Allah, barengan yang ini meninggal, yang satu lulus. Kira-kira kita mau ngadain pesta apa mau ngadain tahlilan? Ayo, tahlilan belakangan dah, pesta dulu. Ada yang begitu? Enggak, pasti dimikir, ya Allah, nggak mungkin lah, nggak tega lah. Nah, kita juga di sini harus bisa mawas diri juga. Jangan terlalu sampai melampaui batas, juga jangan sampai kita terlalu juga sedih. Nah, sedihnya kita tetap kita ungkapkan bela sungkawa kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang meninggal di bulan Ashura itu juga bukan para ahlul bait, para sahabat-sahabat Nabi juga banyak. Ada Amr ibn Junad al-Ansari, kita belum pernah cerita. Anak kecil, usia 10 tahun, lagi mau rapiin barisan Sayyidina Husain, ada anak tuh di ngadepin musuhnya paling banyak, tentaranya bagus-bagus dengan pedang-pedang yang luar biasa, ribuan. Tiba-tiba Sayyidina Husain lagi ngelihat pasukan, ya Allah, kok sedikit deh. Satu Sayyidina Husain sampai lihat, udah mendingan nggak usah deh, karena yang dicari ada satu-satu. Dilihat ada satu orang lagi jinjit kakinya. Kalau kata bahasa Depok, jingkek. Nah, ada jingkek, paham? Jinjit gini, kakinya jinjit. Dia ngumpet di antara barisan itu supaya sini. Nah, Husain melihat, anta ismang man? Ana Amr bin Junad al-Ansari. Ana Amr bin Junad al-Ansari. Dipeluk Sayyidina Husain. Sayyidina Husain langsung ingat bapaknya disebut Junadah al-Ansari, saudaranya sahabat-sahabat Nabi. Sayyidina Husain panggil sini. Udah, bahasa kita nih, udah nggak usah ikut deh. Udah nggak usah. Bapak kamu dia udah berjuang kemarin, lagi saya sholat dijagain sama bapak kamu, sampai badannya dalam riwayat ketika kayak landak, saking penuh panah. Dia nggak usah, semua pulang aja. Karena Sayyidina Husain tahu ibunya nih sendirian di perkemahan, udah pulang ya, nggak usah ya. Dia diem, kagak jalan-jalan tuh. Udah pulang aja. Diam aja, matanya nutup mata. Sayyidina Husain lihat matanya, kenapa udah? Dia gagap sambil gemeter, dia ngucapin apa kalimat apa yang diucapkan oleh Amr bin Junad al-Ansari. Ummi allati amaratni bi an uqatila ma'ak. Justru ibuku yang meminta aku untuk perang bersamamu, Husain. Ibunya yang minta. Ibuku nih dari malam katanya nggak bisa tidur, siapin pakaian, dipandang. Karena pakaian bapaknya kegedean dulu. Ibuku dari malam ngasahin pisau, supaya berkali-kali dia katakan gini, wahai nak, kita dari keturunan yang rendah, nasab kita bukan nasab mulia. Ibu nih kepengen kita ini nanti di surga bersanding bersama keluarga Rasulullah. Ibyaddat wajhi amama Zahra. Tolong kau putihkan wajah keluarga kita ini di depan Sayyidah Zahra. Dia itu anak. Idahlah, Sayyidina Husain izin. Jangan. Ya udah. Dia gila. Kalau gitu, alhamdulillah kagak diizinin. Dia gila. Semangat. Sayyidina Husain udah perhatiin dia. Ya Allah, anak kecil nggak mampu akan menghadapi ini. Peperangan mulai. Dia bawa pedang kebesaran, dia pukul sana ke sini, dia nggak tahu strategi. Dilihat dari jauh musuh Sayyidina Husain kebunuh, dadanya ditusuk dengan tonggak, meninggal di, ya mungkin kayak kita ini mungkin kayak ISIS sekarang, dipotong kepalanya, dilempar ke tempat perkemahan dari pengikut Sayyidina Husain, bleeding di kepala. Dilihat semua, ada kepala siapa itu? Ibunya ngelihat, keluar ibunya.
Dia ambil kepalanya sambil dicium ke kepala anaknya itu yang penuh dengan darah. Apa yang dikatakan ibunya? Ahsanta ya waladi, bagus wahai anakku. Qad ibyadda wajhi amama Zahra, kau telah putihkan wajahku di depan Sayyidah Zahra. Dia letakkan kepalanya, hati-hati dia menghadap kiblat, dia sujud. Sambil senyum dia katakan gini, ya Rabb, wahai Allah, rasa syukur apa lagi yang aku ungkapkan kepadamu? Hadaitani butulan wa hadaitumuni syahidan. Dulu kau hadiahkan kepadaku sebagai anak yang saleh, sebagai pejuang di masih hidup. Sekarang kau hadiahkan lagi kepadaku luar biasa, sebagai pahlawan mati syahid di depanmu. Ya Rabb, syukurlah ya Rabb. Itu wah, ini kita harus kenang. Kalau takut diceritain dulu kagak jadi. Anda tahu cerita gini dulu di Sagofa diceritain. Itu cerita, jangan bilang boleh. Sejarah semua Zamakhsyari cerita, At-Tabari cerita, diceritain. Terus belum lagi ada sahabat-sahabat Nabi dulu, ada namanya Anas Al-Kahili, udah tua orang. Anas Al-Kahili ini tua, jalannya itu gemeter, badannya bungkuk, bulu matanya itu merapat gitu, udah nggak bisa melek lagi. Waktu lagi ngelihat pasukan Sayyidina Husain dirapiin, dia ngintip dari perkemahan. Dia merasa, ya Allah, Sayyidina Husain sedikit. Kalau dia ternyata di dalam kemah itu dia dandan, dihitamin rambutnya ditegak-tegakin, diikat dadanya supaya nggak bungkuk. Itu jalan, dia pura-pura jalan dengan berterakan dengan pedang jalan. Sayyidina Husain tetap melihat kalau ini adalah Anas Al-Kahili. Ya ammu, ketahuan kita. Mau ngapain? Nggak ada mau ikut gabung sini. Jangan. Antum udah berjuang dengan kakek anak, antum berjuang dengan udah cukup, antum istirahat dengan cucu-cucu kamu. Apa kata Anas Al-Kahili? Izinkan aku bertemu dengan Nabi besar Muhammad dalam keadaan begini. Aku udah dandan. Tolong. Kita harus menang. Banyak anak-anak sahabat-sahabat Nabi yang disuruh menjaga zuriyah pada saat itu. Yang bernama Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Hari Asyura kita harus kenang juga itu. Tapi juga harus kita kenang juga bagaimana perjuangan para sahabat-sahabat pada saat itu. John, ada namanya John, orang Afrika. Iya. John itu orang Afrika. Berkali-kali dikatakan, "Lau uqtal wa qata'tu irba summa ukhraq summa tashar." Andai kata aku ini dibunuh, dipotong-potong, dicincang sampai kecil, ya, dibakar, abunya ditebarkan ke udara, dan itu dilakukan sampai 10 kali, sampai 1000 kali, aku akan tetap ikut bersama Sayyidina Husain. Luar kan luar biasa. Ada sahabat-sahabat Anas Al-Kahili, ada Amr bin Junaid Al-Ansari. Habib Rizik menceritakan itu sampai 2 jam, menceritakan tentang, antum bisa lihat tuh di YouTube tuh, bagaimana sejarah perjuangan Karbala. Terus Buya Yahya juga bercerita sampai 1 jam lebih. Nah, harus paham juga cerita-cerita itu. Nah, yang berikutnya juga di Indonesia juga ada kejadian namanya 17 Agustus. Nah, ini juga harus kita kenang juga. Indonesia ini merdeka gak cuma dapat secari kertas dari Jepang dan Belanda. Nih merdeka tuh, enggak. Kita harus kenang juga ada Sultan Mahmud Shah. Kita senang juga ada Bagus Buang dari Banten. Kita harus kenang juga ada Pangeran Cekditiro. Kita harus kenang juga ada Joki Song yang melancarkan bagaimana Indonesia merdeka di Pegangsaan Timur. Ya, bagaimana Adewi Karna Ahmad Subarjo rapat. Bagaimana di Indonesia merdeka. Harus kita kenang. Anak-anak muda ambil pelajaran dari semua. Anak-anak muda jangan cuma lihat Indonesia merdeka luar biasa. Jangan lupa, anak-anak muda zaman sekarang lebih parah lagi ngadepin perang yang bukan perang ini dihadapin bukan ada pelurunya, ada bomnya, ada apa ya, radiasi, bom radiasi kayak Jepang jatuhin tuh waktu di Amerika, bukan itu, di daerah Pentagon, bukan. Tetapi sekarang yang nyerang kita adalah budaya. Jadi kalau kata Ibnu Khaldun dalam kitab Al-Muqaddimah,
yatba'ul maghlub 'alal ghalib. Yang jadi musuh yang akan menjadi yang dijajah itu yang kalah akan mengikuti yang ini. Dia bukan lagi memperluas wilayah tapi budaya. Dari mana? Dari medsos, dari YouTube. Nah, ini budaya yang dijajah zaman sekarang itu kayak begini. Bukan lagi ngadepin peluru, bukan lagi ngelihat darah, tapi nanti sifat rasa malu kita dipermalukan di dunia. Bagaimana Indonesia ini kerdil jiwanya, maju. Kalau di sekolah-sekolah lihat deh, orang Indonesia sepi deh. Kalau di sekolah-sekolahan disuruh maju nggak mau, yang disuruh maju temennya. Kamu ini, perlu maju semua. Duduk di pengajian maunya di pojok. Hampir semua. Nggak boleh dengar pembahasan ilmiah dikit. Wah, ini Ustaz ngomong apa sih? Kagak ada lucu-lucunya. Karena udah terbiasa. Ngeri loh. Iya, itu namanya dijajah. Kalau kita ngelihat di Tehran, di Iran, kalau kita ngelihat di Abu Dhabi, kita ngelihat di Turki, kita ngelihat di Syria, anak-anak muda mau ditanya tuh, wih, jago ngomongnya. Di Prancis enak ngomongnya. Indonesia. Kan kita ada kelompok tuh, PPI, Perhimpunan Belajar Indonesia. Ya Allah, disuruh ngomong, main dorong-dorongan. Mending kalau pas kita salah, dia diketawain, dia nggak mau maju, cuma diketawain. Ini dan dikira satu orang, dua orang. Hampir semua mental orang Indonesia. Lihat deh, kita dulu zaman sekolah teman kita pun kayak begitu. Maju nggak mau, tapi dorong temennya. Terus kalau salah kita pakai ketawain lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ini mental kita tuh dijajah gitu. Sekarang nggak ada yang berani maju. Siapa mau saya? Ingat kan, ini saya cerita berulang-ulang. Waktu saya lagi sekolah, itu ada orang guru saya ulang tahun, dia tampilin satu hadiah ke depan. Nggak enak bawa musiknya. Semua pada diri dikasih aplaus. Wah, luar biasa. Saya sendiri ada orang Indonesia. Malu mental orang Indonesia, pengen nyari orang Indonesia juga, pengen ngajak ketawa. Nggak ada. Kok dia pakai disambut sih? Ternyata memang budaya orang sono menghargai jeripayah. Orang kalau dihargai jeripayahnya, semangat, mentalnya akan ini. Anak kita bisa jalan itu gara-gara dihargain sama orang tua. Anak kita jatuh jalan, udah pintar. Oh belum pintar, jatuh pintar. Lah kan jatuh. Oh pintar. Ayo lagi. Disemangat. Akhirnya bisa nggak jalan? Cuma jalan ngejar layangan. Sambil meleng bisa deh. Kepentok meja, letak kepalanya. Bukan anaknya disalahin, meja disalahin. Oh udah pintar. Salah. Enggak, pintar. Akhirnya tuh anak bisa sendiri. Ngomong belum fasih, orang tuanya ikut-ikutan bahasa dia. Akhirnya dia mampu. Coba kalau dari dulu jatuh, wah bego, gitu doang jalan jatuh. Coba lagi, kagak bisa, lumpuh dulu. Kenapa dia bisa jalan, bisa bangkit? Karena orang tuanya ngedukung. Luar biasa. Wah, dia mental bisa ngomong. Sampai anak-anak kita nih yang belum, ini anak-anak kecil kita di rumah, itu bisa ngomong, itu belum tahu baca loh. Dia mau mampir ke rumah neneknya, dia ngomong, tadi aku belum tahu baca, belum tahu nulis, ngapalin bahasa dari mana tuh? Karena kita kasih support. Tahunya pas kapan mentalnya turun? Di sekolahan. Yang tahu 2 tambah 2 berapa? 7. Berapa? 8. Salah. Oh temannya pada sulapin. Dia disitulah baru mengenal kata gagal. Kapok deh. Kalau anak dulu lain, karena dulu kan saya ini gini-gini manajemen kelas. Kalau di
Cie. Ngajarin guru-guru itu tentang bagaimana jangan sampai menyalahkan murid. Saya bilang gini, 2 tambah 2 berapa? 8. Umpama dia jemput 8, jangan bilang salah. Siapa yang jawab 8? Keren. Angka 8 itu nanti di kelas 2. Kamu kok bisa sampai angka 8? Hebat. Itu yang mestinya 4 tambah 4. Nanti ya di kelas 2 itu baru dipelajarin. Kamu udah sampai situ aja, hebat. Kasih tepuk tangan. Tepuk tangan, gila. Dia percaya diri, udah salah. Artinya apa? Dikasih motivasi itu nggak salah, nanti ada. Saya selalu memanggil, ada bisa jawab pertanyaan saya, diam aja. Pokoknya salah nomor 128. Yang penting, yang pertama benar adalah jawab dulu. Menunjuk. Jawab apa aja? Wah, bagus. Bagus saya semuanya. Patino Sidin awet, itu ingat ya Patino Sidin? Gemar menggambar, itu karena semuanya dibilang bagus. Ya, ini apa nih? Lengkung ya, lengkung itu kalau salah. Ya, bagus. Ini ngomong Patino Sidin ketahuan umurnya. Bagus. Khususnya di bulan tahun baru Islam, kita kenal bagaimana semangat kita dibangkit. Anak-anak muda, Ustaz Jailani alhamdulillah Kiai ini ada pengajian Rabu, isinya ilmu semua. Yang hadir juga Masya Allah semangat. Orang yang masih nuntut ilmu dalam keadaan meninggal, dalam keadaan nuntut ilmu, meninggalnya adalah fisabilillah. Makanya kiai-kiai dulu suka baca Quran. Dia pengen meninggalnya masih dalam keadaan nuntut ilmu. Kiai-kiai dulu minta semaan. Coba ente dengerin Anda baca Quran. Baca Alif Lam Mim. Kemudian baca Quran. Oh ya, dia pengen selama ini walaupun udah alim, pengen meninggal masih dalam keadaan nuntut ilmu. Nah, insya Allah kita semoga kita diberikan kesehatan, diberikan keluasan rezeki kita, dan diberikan dalam taat. Semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat, kita harus pintar-pintar mengambil pelajaran Ashura, pelajaran bulan Muharram, pelajaran apapun. Dan yang terakhir, jangan pernah mengkafirkan atau menyalahkan golongan apapun sejauhnya dia, nggak usah. Karena kita nggak ada di agama kita tuh mengajarkan kayak begitu. Yang penting selama dia kiblatnya sama, Allahnya masih sama, Nabinya masih sama, saudara kita. Wassalam. Kita doa. Nggak boleh ini beda, enggak. Selama dia saudara kita, peluk dan ketahuilah innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin bersaudara. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita doa buat semua. Kalau antum tahu bahasa Arab ini, kita doain buat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqa ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfan al-hurmah wa akrimna bil huda wal istiqamah wa saddid alsinatina bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubhah wa akhfuf aydiyana 'anil dhulmi was sirqah waghdud absarana 'anil fujuri wal khiyanah wasdud asma'ana 'anil lahwi wal ghibah wa tafaddal 'ala ulama'ina biz zuhdi wan nasihah wa 'ala al muta'allimina bil juhdi war raghbah wa 'ala al mustami'ina bil ittiba'i wal mau'izah wa 'ala mardal muslimin bis shifa'i war raha wa 'ala mautahum bir ra'fati war rahmah wa 'ala masyayikhina bil waqari was sakinah wa 'ala shababi bil inabati wat taubah wa 'ala an-nisa'i bil haya'i wal 'iffah wa 'ala al-aghniya'i bit tawadhu'i was sa'ah wa 'ala al-fuqara'i bis sabri wal qana'ah wa 'ala al-ghuzati bin nasri wal ghalabah wa 'ala al-umara'i bil 'adli was shafaqah wa 'ala ar-ra'iyyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjati waz zuwari biz zadi wan nafaqah waqti ma awjabta 'alaihi min al-hajj wal umrah bifadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Wabil khusus kita doakan ibunya Ustaz Jailani, semoga Allah sembuhkan. Dan juga barangkali dari saudara-saudara kita ada yang sakit, semoga juga Allah sembuhkan. Bagi yang sudah wafat, semoga Allah tinggikan derajatnya di surga. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf kalau kata-kata saya ada yang salah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.